Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dilanjutkan membaca kitab Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ajaran ke-71, kamu termasuk dalam salah satu dari dua perkara ini, pencari atau yang dicari. Jika kamu menjadi murid, maka kamu adalah pencari. Tetapi, jika kamu seorang guru, maka kamu adalah orang yang dicari. Jika kamu menjadi pencari, yaitu murid, maka kamu akan menanggung beban yang berat dan memayahkan. Kamu akan terpaksa bekerja keras untuk mencapai tujuan yang kamu idamkan itu. Tidak pantas kamu lari dari kesusahan yang menimpa dirimu, yang berupa kesusahan hidup, harta benda, keluarga dan sanak saudaramu. Pada akhirnya, beban yang kamu tanggung itu pun akan diringankan juga dan diambil dari kamu serta kesusahan itu akan dibuang dari kamu. Kemudian, kamu akan diberi keselamatan dan kesentosaan serta akan dilepaskan dari dosa dan maksiat dan dari kebergantungan kepada makhluk. Kamu akan masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang dikasihi dan dipeliharanya. Sedangkan jika kamu menjadi orang yang dicari, yaitu guru, maka janganlah kamu menyalahkan Allah manakala Allah menimpakan kesusahan kepadamu, dan jangan pula kamu meragukan kedudukanmu di sisi Allah. Karena Allah hendak mengujimu supaya kedudukanmu ditinggikan di sisinya. Allah hendak menaikkan kedudukanmu ke tingkat yang mulia dan tingkat abdal. Apakah kamu ingin kedudukanmu direndahkan dari tingkat yang mulia dan tingkat abdal, ataukah kamu ingin memakai pakaian yang lain selain pakaian mereka itu? Sekalipun kamu rela dengan kedudukanmu yang rendah itu, tetapi Allah tidak rela. Allah berfirman, apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu, para wali, menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah 2 ayat 232. Allah hendak meninggikan, memuliakan dan membaikkan kamu. Tetapi mengapa kamu tidak mau menerimanya? Mungkin kamu bertanya, mengapa hamba yang sempurna itu diuji? Padahal menurut sepengetahuan Anda bahwa ujian itu ialah untuk orang yang mencintai Allah, yaitu orang yang dikasihi oleh Allah dan dicintainya. Jawaban kami, dahulu, kami telah mengatakan aturannya dan kemudian kemungkinan perkecualiannya. Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang paling dicintai Allah. Tetapi beliau pun mendapatkan ujian yang paling berat. Beliau pernah bersabda, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, sehingga tidak ada orang yang lebih takut kepada Allah daripada aku. Aku mendapatkan penderitaan yang paling hebat, sehingga tidak ada orang yang penderitaannya sama dengan penderitaanku. Pernah selama 30 hari 30 malam aku tidak mendapatkan makanan walau hanya sebesar yang dapat disembunyikan di bawah ketiak Bilal. Sabda Nabi lagi, sesungguhnya kami dari golongan para nabi adalah orang-orang yang paling berat diuji, kemudian orang-orang yang berada di bawah peringkat kami, kemudian orang-orang yang berada di bawah itu, dan begitulah seterusnya. Sabdanya lagi, akulah orang yang paling baik di sisi Allah dan paling takut kepadanya daripada kamu sekalian. Bagaimana bisa terjadi orang yang dicintai Allah itu diuji dan ditakutkan, padahal ia adalah hamba yang dicintai dan sempurna? Sebenarnya ujian itu bertujuan meninggikan derajat mereka di akhirat kelak, karena derajat kehidupan akhirat itu tidak akan ditinggikan kecuali melalui amal saleh di dalam kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah ladang akhirat. Amal saleh para nabi dan wali, setelah melakukan perintah dan meninggalkan larangan, adalah terdiri atas kesabaran, rela dengan suka hati dan menyesuaikan diri dengan ujian. Setelah itu, ujian itu akan dihindarkan dari mereka, dan mereka akan mendapatkan karunia, keridaan dan kasih sayang Allah sampai mereka menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ke-72, orang-orang yang beragama Islam yang pergi ke pasar dengan mematuhi kehendak agama, melakukan perintah Allah seperti pergi melakukan salat Jumat atau upacara-upacara keagamaan lainnya atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, terdiri atas berbagai jenis. Ada sebagian mereka yang apabila pergi ke pasar itu melihat barang-barang yang dijual di situ untuk mengisi perut dan memuaskan seleranya, terpengaruh oleh barang-barang itu dan hati mereka terikat dengannya, sehingga mereka masuk ke dalam suatu ujian. Hal ini mungkin dapat menjatuhkan dirinya dan merobohkan agamanya.
Lalu ia dipengaruhi oleh hawa nafsu kebinatangan, kecuali jika Allah memelihara mereka dengan rahmat-Nya dan perlindungannya serta memberi mereka kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi tarikan hawa nafsu itu. Hanya dengan pertolongan Allah sajalah mereka dapat selamat. Ada pula sebagian mereka yang apabila telah menyadari bahwa mereka itu hampir tergelincir masuk ke lembah kemurkaan Allah, mereka lekas kembali masuk ke pangkuan agama dan mengontrol diri mereka agar tidak terjerumus. Mereka ini ibarat pahlawan yang menegakkan agama dan ditolong oleh Allah untuk mengontrol diri mereka agar tidak dijajah oleh hawa nafsu yang rendah itu. Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka di akhirat kelak. Nabi pernah bersabda, 70 perbuatan baik akan dicatatkan untuk orang mukmin apabila ia membuang kehendak hawa nafsunya ketika ia dikuasai oleh hawa nafsu itu atau apabila ia dapat menguasainya. Beliau bersabda pula, dan sebagian dari mereka ada yang mendapatkan kenikmatan ini, yang berupa kekayaan harta benda dunia, dan menggunakannya dengan karunia dan kehendak Allah, dan mereka bersyukur kepada Allah karena mendapatkan karunia itu. Ada pula di antara mereka yang tidak melihat atau tidak menyadari kenikmatan yang ada di pasar. Mereka buta terhadap selain Allah, mereka hanya mengetahui Allah saja. Mata mereka tuli terhadap yang lain dan telinga mereka pun tuli terhadap yang lain. Mereka sibuk dengan Allah, sehingga mereka lupa kepada yang lain. Mereka ini jauh dari dunia dan kesibukannya. Apabila kamu bertanya kepada orang semacam ini di pasar tentang apa yang mereka lihat, maka orang ini akan menjawab, kami tidak melihat apa-apa. Memang mereka melihat barang-barang di pasar dengan mata kepala mereka, tetapi mereka tidak melihatnya dengan mata batin mereka. Mereka hanya melulu melihat, mereka tidak melihatnya dengan keinginan hawa nafsu yang rendah. Pandangan itu jatuh kepada rupa lahirnya saja dan bukan kepada hakikatnya. Pandangan itu adalah lahiriah dan bukannya batiniah. Pada lahirnya, memang mereka melihat barang-barang dan benda-benda itu di pasar, tetapi di dalam mata hati mereka, apa yang mereka lihat hanyalah Allah. Kadang-kadang tampak dengan sifat keagungannya, Jalal, dan kadang-kadang pula tampak dengan sifat kelemah lembutannya dan keindahannya, Jamal. Ada pula di antara mereka yang apabila masuk ke pasar, hati mereka penuh dengan Allah yang Maha Agung lagi Maha Indah, mereka mengasihi orang-orang yang ada di situ. Oleh karena perasaan kasih sayang mereka ini, maka pandangan mereka tidak langsung tertumpu kepada barang-barang milik orang-orang pasar dan barang-barang yang ada di hadapan mereka. Sejak memasuki pasar sampai keluar lagi darinya, orang-orang ini tetap berada di dalam salat atau hubungan dengan Allah, mereka memohon perlindungan Allah dan mendoakan penghuni pasar dengan rasa kasih sayang. Hati mereka memohon kepada Allah supaya penghuni pasar itu diberi kebajikan dan dijauhkan dari kedurjanaan. Mereka tiada henti-hentinya memuji Allah atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada mereka. Orang-orang semacam ini dijuluki pengawal kerohanian untuk suatu pasar, bandar dan hamba-hamba Allah. Bisa juga kamu menjuluki mereka sebagai orang-orang yang memiliki ilmu marifat, para abdal, orang-orang wara, orang-orang yang mengetahui perkara nyata dan perkara gaib, orang-orang yang dicintai Allah, tujuan terakhir dari Allah, khalifah Allah di atas muka bumi, duta Allah, orang-orang yang menjalankan kebaikan dan kenyataan yang manis, orang-orang yang mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus dan benar, dan pembimbing kerohanian. Inilah kekasih Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat dan hikmat-Nya kepada orang-orang semacam ini dan siapa saja yang menghadapkan wajahnya kepada Allah serta kepada mereka yang mencapai puncak ketinggian kerohanian. Ajaran ke-73, kadang-kadang Allah memberitahukan kepada walinya tentang kesalahan orang lain, baik berupa perkataan, maupun perbuatan, ataupun pikiran dan sekalipun niat orang itu. Oleh karena itu, Allah memasukkan ke dalam hati walinya itu perasaan ingin mempertahankan keagungan dan kedaulatan Tuhan, Nabi dan agamanya. Api amarah lahir dan batin mereka semakin membara dengan perasaan ingin membela Tuhan, Nabi dan agamanya. Bagaimana kesenangan akan dapat dirasakan, jika penyakit masih berada di dalam zahir dan batin? Bagaimana tauhid akan dapat dicapai, jika masih terdapat kecenderungan untuk mempersekutukan Allah yang dapat membawa seseorang kepada kekufuran dan menjauhkannya dari Allah? Bukankah ini adalah sikap yang dimiliki oleh musuh, yaitu iblis yang dilaknat oleh Allah dari sikap yang dimiliki oleh orang-orang munafik yang akan dicampakkan dalam api neraka yang paling bawah dan kekal di dalamnya? Oleh karena itu,
Allah memberikan penerangan melalui lisan para walinya tentang kepalsuan mereka dan tentang kejahatan perbuatan mereka serta betapa bohongnya kata-kata mereka yang menyatakan bahwa mereka mempunyai peringkat kerohanian orang-orang yang benar, sidikin, bahwa mereka hendak melawan orang-orang yang fana dalam takdir Allah dan bahwa mereka adalah objek terakhir bagi Allah. Para wali Allah ini melakukan yang demikian itu adalah karena ingin memelihara keagungan Allah yang maha besar, ingin menyalahkan orang-orang yang berbuat bohong itu sebagai nasihat bagi mereka, ingin menunjukkan kekuasaan Allah yang maha gagah dan ingin menunjukkan kemurkaan Allah kepada mereka yang mendustakan kebenaran para wali Allah itu. Dengan demikian, wali itu dituduh memfitnah orang yang bersangkutan. Wali itu ditanya, adakah wali itu dibenarkan memfitnah seseorang? Padahal ia dilarang berbuat demikian, bolehkah ia berbicara tentang seseorang, baik yang hadir maupun yang gaib, dan tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh orang banyak? Sebenarnya, perlakuan para wali yang demikian itu termasuk dalam maksud firman Allah. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran Surat 2 ayat 219. Pada lahirnya, kritik terhadap para wali itu menunjukkan ketidakpatuhan seseorang, tetapi pada hakikatnya menimbulkan kemurkaan Allah. Orang yang membantah kebenaran para wali itu ialah orang yang bingung dan susah. Karenanya, mereka itu tidak boleh dibantah, tetapi sebaliknya hendaklah mereka itu didiamkan dahulu, pikirkan dahulu dan cari kebenarannya di dalam syariat. Perbuatan Allah dan walinya yang mengeluarkan kata-kata tajam yang mengungkap kepalsuan orang-orang yang berbohong itu jangan dibantah. Jika seseorang tidak membantah mereka, maka hal itu adalah lebih baik baginya, tidak akan timbul kejahatan di dalam hatinya dan itu dipandang sebagai tobatnya dan kembalinya dari lembah kejahilan dan kesesatan. Kata-kata wali Allah itu merupakan suatu serangan terhadap orang-orang yang berbuat bohong dan juga merupakan suatu kebaikan atau faidah bagi orang-orang yang sombong, yang hampir binasa akibat kesombongan dan keingkarannya kepada Allah. Sesungguhnya Allah membimbing siapa saja yang dikehendakinya ke jalan yang lurus dan benar. Ajaran ke-74, masalah pertama yang patut diperhatikan oleh orang yang berakal ialah keadaan dan suasana dirinya sendiri. Setelah itu barulah ia melihat atau memperhatikan seluruh makhluk dan ciptaan. Dari semua itu, dapatlah diketahui di mana sumber semua itu dan siapa yang mencipta semua itu. Sebab, makhluk itu adalah tanda Al-Khaliq, yang mencipta, tanda yang menunjukkan kekuasaan yang maha gagah dan menunjukkan bahwa yang menciptakan itu tentu maha bijaksana. Adanya makhluk menunjukkan adanya Al-Khaliq, karena semua makhluk itu ada lantaran Dia menciptakannya. Inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam ulasannya tentang firman Allah, dan Dia jadikan untukmu segala yang di langit dan di bumi. Diriwayatkan bahwa ulasan ayat tersebut ialah sebagai berikut. Dalam setiap sesuatu itu ada satu sifat di antara sifat-sifat Allah dan dalam setiap nama itu terdapat satu tanda untuk salah satu di antara nama-namanya. Dengan demikian, kamu pasti berada dalam salah satu di antara nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Batinnya melalui kuasanya dan zahirnya melalui kebijaksanaannya. Dia tampak di dalam sifat-sifatnya dan terpelihara dirinya. Dirinya terpelihara di dalam sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya terpelihara di dalam perbuatan-perbuatannya. Dia menampakkan ilmunya melalui iradatnya dan dia menyatakan iradatnya di dalam geraknya. Dia menyembunyikan kemahiran dan kebijaksanaannya, dan menyatakan kemahiran dan kebijaksanaannya melalui iradatnya. Maka, dia tersembunyi di dalam gaibnya dan tampak di dalam kebijaksanaan dan kekuasaannya. Firman Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah 42 ayat 11. Sesungguhnya banyak rahasia-rahasia ilmu kerohanian di dalam kenyataan ini yang tidak diketahui oleh orang-orang yang hatinya tidak mempunyai sinar kerohanian. Ibnu Abbas mendapatkan ilmu itu karena doa Nabi Muhammad SAW untuknya. Nabi mendoakannya, "Ya Allah, berilah ia pengetahuan tentang agama dan ajarlah ia pengertian tentang Al-Quran."
Semoga Allah melimpahkan karunia seperti ini kepada kita semua dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah di hari pembangkitan kelak. Ajaran ke-75, aku memberi nasihat kepada kamu agar kamu takut dan patuh kepada Allah. Turutilah hukum-hukum Allah dan bersihkanlah hatimu. Kontrollah dirimu, relalah dengan Tuhanmu. Tolonglah orang miskin dan orang yang sedang dalam kesusahan. Jagalah kesucian orang-orang kerohanian, berbuat baiklah kepada seluruh anggota masyarakat, nasihatilah para kaula muda, hindarilah permusuhan dengan rekan dan teman, janganlah suka menimbun harta benda, hindarkanlah dirimu dari berkawan dengan orang-orang yang bukan golongan yang menuju jalan kerohanian dan dari menolong mereka di dalam perkara dunia dan agama. Menurut agama, hakikat kemiskinan itu ialah kamu tidak lagi memerlukan apa-apa dari orang lain yang seperti kamu juga, sedangkan kekayaan ialah kamu berada melampaui garis keperluan makhluk seperti kamu juga. Tasawuf bisa didapati bukan melalui pembicaraan atau percakapan, melainkan melalui lapar dahaga dan menjauhkan diri dari apa yang kamu sukai. Janganlah kamu menonjolkan kepandaianmu di hadapan darwisi, tapi hendaklah kamu bersikap lemah lembut, karena, jika kamu menonjolkan kepandaianmu, maka dia tidak akan merasa senang. Dia akan senang jika kamu bersikap lemah lembut. Tasawuf itu berdasarkan 8 sifat, kualitas. 1. Bermurah hati seperti Nabi Ibrahim. 2. Menyerah dengan sukarela seperti Nabi Ishak. 3. Bersabar seperti Nabi Yakub. 4. Salat seperti Nabi Zakaria. 5. Miskin seperti Nabi Yahya. 6. Memakai pakaian bulu seperti Nabi Musa. 7. Mengembara seperti Nabi Isa. Dan 8. Beragama seperti Nabi Muhammad SAW.